Jimau langit, porang dekayangan, turun ke dunia. Jimau langit, isung kesaktian, koisne malam mogokon banjir, mogokon kilat, minasekon jime sekampung raya. Assalamualaikum, ono Bapak Moli Monai, ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayak Agung Radio. Seperti biasa, ono Bapak Moli Monai, setiap harinya kita membahas mengenai seni, budaya, nilai tradisi, adat istiadat, cerita rakyat, dan yang lainnya, ono Bapak Moli Monai yang ada di suku Kayak Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Pak Yusrizal. Tadi Pak Yusrizal sempat mengembangkan lagu ya. Nah, jadi itu kira-kira makna dari lagu itu Pak Yusrizal. Nah, itulah gambaran yang diungkap. Oh, yang diungkap malam ini tentang masalah sosok manusia yang penuh dengan kesaktian. Penuh dengan kesaktian. Memang di daerah Kayu Agung ini di Wahab ya. Iya. Kalau kita kalkulasi jumlah orang-orang yang punya kesaktian itu banyaknya. Banyaknya. Mereka ini ada yang datang dari luar daerah, bahkan ada dari Kayangan. Wah, luar biasa. Kalau itu untuk Bapak Moli Monai, kelanjutan dari perbincangan kita hari ini, ya jangan lupa untuk Bapak Moli Monai tonton terus video ini sampai selesai. Ya subscribe kalau yang belum subscribe, tapi kalau yang sudah subscribe ya tolong di like dan di komen untuk Bapak Moli Monai. Yo, untuk Bapak Moli Monai. Yo pun. Jadi tadi salah satu pendekar yang punya kesaktian. Ya. Nah, kalau kita berbicara masalah si Puyan, iya. Puyan Jimau Langit ya. Jimau Langit ya. Ya. Nah, Jimau Langit ini merupakan saudara kandung daripada Ratu Aji. Nah, Ratu Aji ini merupakan titisan dari dewa-dewa Semenung. Nah, tapi mereka berdua ini lain peradaban kan. Nah, kalau si Ratu Aji dia memiliki temperamen kasar kan, dan dia juga memiliki katakanlah orak-orak ya. Penampilannya itu katakanlah ya mengganggu kesenangan masyarakat. Sedangkan si ini Jimau Langit ini, dia ini merupakan sosok manusia yang anti dengan hura-hura ataupun anti dengan yang sifatnya membuat keonaran. Dia lebih mengutamakan kepribadian yang baik. Oh iya. Nah, kemudian kalau orang mengatakan bahwa Jimau Langit ini ditakuti di masyarakat karena dia ini kalau dia lagi murka itu usahakan orang yang dihadapinya yang berbahaya, malah bisa sekampung-kampung berbahaya. Luar biasa ya. Karena dia memiliki keris ya. Ya. Keris itu bisa digunakan untuk memusnahkan masyarakat dalam lingkungan itu. Keris itu. Ya. Misal, apabila keris itu diacungkan ke langit, maka akan menggelegar petir. Kemudian apabila dia menancapkan keris ke
tanah itu tiba-tiba banjir. Luar biasa. Saking kesaktiannya kan ya. Selain dari keris itu, kesaktian apa yang dimiliki oleh si Jimau Langit tadi? Nah, Jimau Langit ini di samping dia memiliki keris, dia juga memiliki batu giok. Batu giok yang dirangkai menjadi seperti tasbih, ya kan? Nah, cuma sampai dia katakanlah hilang dari permukaan, tidak pernah terdengar dia menggunakan batu giok tersebut. Karena menurut si Ratu Aji, saudaranya kan, batu giok itu merupakan titipan dari puyang mereka kan. Apabila itu dipergunakan untuk kejahatan, maka batu giok itu bukan tidak mungkin akan menghancurkan segala isi tempat mereka berada itu. Jadi tidak memilih orang per orang, tetapi banyak orang yang akan menjadi korban. Jadi tidak pernah dipergunakan untuk sampai berakhir cerita hayat dia, itu batu giok belum pernah dipergunakan. Karena dampaknya itu. Ya. Nah tapi Pak Yusijal, ada selain dari batu giok itu, kalau tidak salah dengar, Jang Wahab mengatakan bahwa itu ada tasbih, gitu ya? Jadi kekuatan dari tasbih itu gimana? Nah itu. Tasbih ini, batu giok itu dirangkai menjadi tasbih. Tasbih itu termasuk rangkaian dari batu giok. Pada waktu dia masih berdua dengan kakaknya si Ratu Aji, kan, sebelum ada percekcokan, tasbih batu giok ini kan menjadi rebutan antara Ratu Aji dengan Jimau Langit ini. Jimau Langit. Nah, akhirnya batu giok tersebut masih di tangan oleh Jimau Langit. Nah, Jimau Langit ini memiliki ciri-ciri ya. Dia memiliki jari-jari kiri kanan menjadi 6. Jadi jempol bercabang. Kita kan 5 ya? Berarti yaitu kiri kanan bercabang. Jadi 6 juga. Nah, pada suatu ketika, pada waktu ada rapat pembentukan wilayah yang dikuasai oleh orang tuanya mertuanya si Ratu Aji, ya, dia ini tiba-tiba nyelonong masuk, memberikan aba-aba begini. Nah, orang mengatakan bahwa kalau begini itu menghalangi perjalanan atau menghalangi satu rapat usaha kan. Terpaksa dia membuang jempolnya kedua, jadi jari-jari tinggal 4. Saat itulah simpang siur pendapat, akhirnya si Jimau Langit ini menghindar dari perkumpulan tempat rapat tadi. Nah, Jimau Langit ini kalau di dalam masa hidupnya itu termasuk tercatat di suku Kayu Agung atau memang orang luar Kayu Agung itu? Nah itu tadi Jimau Langit dengan Ratu Aji diceritakan mereka ini adalah titisan dari dewa yang tidak tahu siapa silsilah keluarganya. Sehingga si Ratu Aji tadi dia turun ke bumi ya dengan penampilan yang urak-urakan. Katakanlah dia ini bisa membuat keonaran dalam satu perkampungan, sehingga dia akan mendekati si Petori Buanda tadi kan. Nah disinilah timbul tatanan adat istiadat cara bergaul muda-mudi kan. Nah sedangkan si Jimau Langit ya, Jimau Langit sudah lama ingin meminang si Petori Buanda. Ya. Tapi karena dia memandang Ratu Aji adalah kakak dia menghindar. Di dalam masa penghindaran itu dia ke mana itu Pak? Nah, disinilah si Jimau Langit ya, dia memegang satu wilayah ya yang berada di Kuto Besi. Kuto Besi Lempuing ya. Lempuing ya. Jadi masa-masa dia ininya ya. Kuto Besi. Nah, Pak Yusijal, kira-kira Pak Yusijal bisa tidak memperagakan, karena kan
memang yang dikatakan Pak Yusrijal tadi bahwa dia punya jari dalam satu ini satu tangan kanan, mungkin kirinya ada 6 ya. Nah, pada saat dia murka untuk mencabut kerisnya itu mengacungkan ke langit atau setengah menancap atau dan sebagainya. Mohon dipraktekkan sedikit. Ya. Ini misal kerisnya kan. Benar. Ini jari dia. Iya. Nah, satu disimpan di belakang kepala keris kan, di sebelah sini ya. Dan yang ini juga disimpan. Iya. Jadi dia tetap seakan-akan mempunyai 4 jari. Padahal setiap lengan itu memiliki 6 jari karena jempolnya bercabang. Pada saat dia menarik keris baru dikeluarkan 5. Ya, jadi 5 jari. 5 jari kan dikeluarkan, dia baru menarik keris. Seperti kan? Pada saat dia menghunuskan ke langit, dia begini, tetap jarinya disimpan. Tetap jari satu disimpan. Oh, luar biasa. Kemudian pada waktu menukikkan keris ke tanah, dia langsung begini. Oh, gitu ya cara ini. Ya, jari ini melindungi. Katakanlah bagi dia yang bercabang itu adalah aib bagi dia. Iya. Jadi disimpan. Nah, tadi Pak Yusrijal mengatakan bahwa si Jimau Langit itu datangnya juga secara misterius. Iya. Maka kembalinya misterius juga atau bagaimana Pak Yusrijal? Dia konon bermakam di Kuto Besi. Ya. Nah, perlu diketahui, kita informasikan kan, bahwa di Kuto Besi ya, Lempuyung itu banyak sekali makam-makam keramat yang perlu kita angkat ke permukaan, sejarah-sejarah mereka. Termasuklah si ini Jimau Langit ini. Ya. Nah, tapi kalau si Ratu Aji, dia tidak tahu di mana makamnya. Termasuk si Petori Buan nggak tahu. Tapi kalau Jimau Langit ada di sana. Kuto Besi ya. Ya, untuk Bapak Malimana, informasi yang sangat penting, gamblang, dan memang benar-benar penuh makna ya untuk kita yang memang benar-benar cinta akan adat dan tradisi yang ada di daerah masing-masing, terutama kupasan kita yaitu di daerah suku Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk pesan dari Pak Yusrijal mengenai masalah cerita si Jimau Langit dengan untuk Bapak Malimana, singkat. Ya, kita berharap ya dengan adanya kita mempublikasikan masalah cerita ini ya. Kita harapkan generasi muda, generasi sekarang kan, mereka minimal mengetahui bahwa di daerah Kayagung itu banyak sekali menyimpan misteri-misteri orang-orang, katakanlah orang yang memiliki kesaktian ya. Nah, salah satunya adalah Jimau Langit ya. Jimau Langit ini memang orang-orang tertentu yang bisa mengetahui siapa dia. Benar. Ya. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya kita mempublikasikan masalah sosok Jimau Langit ini, mudah-mudahan pengetahuan daripada para pemirsa akan lebih banyak mengenal sosok-sosok orang sakti yang ada di daerah Kayagung. Luar biasa untuk Bapak Malimana. Ya, kalau itu ya kita sudahi dulu perbincangan kita malam ini ya, atau hari ini. Ya, mudah-mudahan untuk Bapak Malimana ya dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang budaya dan tradisi yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ya, jangan lupa untuk Bapak Malimana sekali lagi ya, tonton terus video ini sampai selesai dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayagung Radio.